besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Hati ini milikmu Tuhan, hidup ini milikmu, semua milik kami adalah kepunyaanmu Tuhan. Satukan hati kami untuk memujimu, satukan hati kami untuk menyembahmu Tuhan.
pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama Tuhan, kemenangan adalah hal yang pasti. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
bulan Maret 2014, 10 tahun yang lalu, pertama kalinya saya menginjakkan kaki saya di City Blessing of Church of Walnut Campus. Pada saat itu saya datang karena terpaksa, bukan karena kemauan saya. Saya membenci hidup saya saat itu. Saya membenci setiap orang di samping saya membenci situasi hidup saya. Dan saya berkata pada saat itu adalah pertama kalinya dan terakhir kalinya saya menginjakkan kaki di dalam sebuah gereja. Tapi Bapa sangat menyayangi anaknya. Dia selalu mempunyai rencana yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Bapa mengirimkan anaknya untuk mengubah hidup saya dengan darahnya yang kudus. Dia mengubah my mess into a message, my test into a testimony, my history to history. Karena darahnya yang kudus yang mengubahkan hidup saya. Karena kasihnya yang mengubahkan hidup saya. Saya berdiri saat ini bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kehidupan yang diberikan, kehidupan baru yang Bapa berikan. Kuasa darah yang sama, kasih yang sama ada pada Anda semua saat ini. Apakah Anda mau menerimanya, kuasa darah Yesus? Apakah Anda mau menerima pengampunan dan hidup yang baru? Let's say yes to Jesus. Oh, thank you Lord Jesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh,
nothing but the blood, the blood of Jesus, nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk hidup baru yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Hanya Engkau yang layak diagungkan Yesus. Hanya Engkau yang layak dimuliakan Bapa. We want to worship You and give all the glory to You Lord. You are the highest King of kings.
Yes God. Yes Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Firman-Mu berkata Tuhan di dalam Mazmur 117. Kasih-Mu itu hebat Tuhan. Tiada kasih seperti Engkau Bapa yang mengasihi kami sedemikian rupa Tuhan. Dosa-dosa kami Kau tebus Tuhan. Kami Kau ampuni. Kami Kau jadikan anak berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan jadikan kami setia sampai akhir hayat hidup kami. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang seperti di Alkitab itu Tuhan. Berteriak Hosana, Hosana. Tetapi orang yang sama itu Tuhan berteriak crucify him. Salibkan dia, kami tidak mau Tuhan. Pelihara hati kami. Dapati kami setia sampai akhir hayat hidup kami Bapa. Biar hari ini Tuhan, saat kami menyanyikan lagu ini kami ingat bahwa segala pujian, penghormatan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan menjadikan Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Katakan kepada kanan kiri saudara-saudari. Selamat pagi, senang berada di rumah Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan persepuluhan buah sulung dan benih untuk ditabur di training center, ada satu ayat yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu di Mazmur 111 ayat 5. Di situ dikatakan, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Di dalam terjemahan yang lain itu dibilang, Tuhan itu memberikan provision, penyediaan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di ayat ini waktu saya merenungkan, ini satu ayat yang memberikan satu encouragement bahwa kita nggak perlu khawatir kalau kita ini akan kekurangan. Saat kita membawakan persembahan persepuluhan, saat kita membawakan persembahan buah sulung, juga saat kita menabur di ladang Tuhan untuk pembangunan training center, percaya kita nggak akan kekurangan. Percaya saat kita takut akan Tuhan, mengasihi Dia, melakukan yang diperintahkannya kepada kita, Tuhan itu pasti akan memberikan provision, pasti akan memberkati kita. Amin. Jadi mari kuatkan, kita bawa persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, juga menabur di ladang Tuhan di training center dengan sukacita, dengan iman. Percaya Allahku sanggup memenuhi kebutuhanku lebih dari apa yang aku pikirkan dan doakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Buat pagi hari ini ya Tuhan, buat firman-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kami justru perlu takutnya sama Engkau Tuhan. Dan pada saat kami takut akan Engkau dan menyembah Engkau, mencari wajah-Mu, firman-Mu bilang Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan provisi, penyediaan. Dan Engkau berkata Tuhan, Engkau itu Allah yang setia akan janji-janji-Mu. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10-11 Tuhan, Engkau berjanji bahwa saat kami membawa persembahan persepuluhan kami Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami Tuhan, mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau akan menghardik belalang pelahap lompat pepri pindahan dari kehidupan kami. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, ya dan amin. Pagi hari ini saat kami membawa persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung Tuhan, juga Tuhan benih untuk ditabur di ladang subur di training center Tuhan, kami bawakan dengan iman dan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari memberi. Anda bisa membawanya dengan membawa persembahan saudara ke kotak yang sudah disediakan di depan, atau Bapak Ibu bisa memberikannya melalui online, teks, seal, ataupun cek.
Hari ini sebelum saya membagikan 2 pengumuman penting, saya mau menyambut semua yang ada di sini juga yang mengikuti kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti, selamat menikmati puasa hari pertama. Amin. Atas nama senior Pastor Paul, Pastor Joyce, juga Pastor Tom dan Pastor Rosa di tempat ini, saya mengucapkan selamat berbakti. Dan pengumumannya adalah salah satunya adalah puasa. Semua ketahui ya, hari ini hari pertama puasa. Puasanya, puasa apa? Di-encourage untuk mengikuti puasa Daniel. Dan Anda bisa mendapatkan buklet ini, yaitu renungan harian untuk selama kita berpuasa 21 hari. Dari tanggal 17 yaitu hari ini sampai tanggal 30. Anda bisa dapatkan di lobby. Atau Anda bisa download the QR code. Jadi bisa setiap hari Anda akses melalui handphone Anda. Bila mana ada pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada carousel leader Anda. Dan mereka akan memberikan jawaban-jawaban untuk Anda supaya mengerti. Dan renungan ini sudah dipersiapkan untuk kita semua merenungkan setiap hari. Berdoa sama Roh Kudus, minta direfleksi. Ini apa ya yang mesti didil dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita lakukan apa. Amen. Yang kedua adalah pengumuman untuk acara Daughters. Berapa banyak dari kita ingat tahun lalu kita ngadain acara Daughters. Dan acara Daughters ini bukan cuma sekedar ministry para wanita ya di tempat ini, tetapi tapi Daughters ini adalah satu kegerakan, satu movement. Dan waktu kita ngadain Daughters waktu lalu, acara Daughters waktu lalu itu ternyata bukan cuma kegerakannya ada di gereja kita, ternyata mendunia. Kenapa? Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan para wanita di dunia. Baik grandma, juga mama-mama, juga wanita muda, semua Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai untuk menjadi the voice of His kingdom. Tuhan mau pakai untuk kita para wanita mengubah budaya yang ada di dunia. Tuhan mau pakai kita untuk memenangkan keluarga, memprotek keluarga. Nah, untuk lebih lanjut, acara Daughters ini, kegerakan Daughters ini akan mengadakan launch, yaitu tanggal April 28 jam 1 sampai jam 3, tempatnya di cafe area di The Blue Band sana. Yuk kita tuh make time datang, di waktu di acara launch nanti kita akan mendengar lebih banyak lagi apa sih visi daripada the movement kegerakan Daughters ini. Misinya apa? Apa lagi yang Tuhan mau pour out melalui kegerakan wanita ini. So pastikan Anda datang, ajak teman-teman wanita Anda yang lain, ibu-ibu yang lain to come. Nah, ini acara ini bisa dihadiri oleh para anak-anak wanita usia 16 tahun ke atas. Dan pagi hari ini setelah kebaktian selesai, tolong datang mampir ke lobby, di situ ada satu board gitu ya. Nanti Anda bisa taruh stiker Anda di board bila mana Anda datang. Dan saya encourage semua datang. Jangan bila mana, saya encourage semua datang untuk ikut di dalam kegerakan Daughters ini, wanita ini. Amin. Kenapa mesti dikasih tahu ya berapa yang datang? Karena para tim dari yang mengadakan acara untuk movement kegerakan Daughters ini mau tahu berapa makanan yang mau disediakan. Anda akan dapat lunch hari itu dan mau disediakan juga tempat duduknya buat Anda. Amin. Jadi mau ya ngelakuinnya ya. So see you nanti di lobby setelah kebaktian selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan pengumuman yang ada di layar. Hello, City Blessing family. My name is Blesley, and I know you all miss me, but don't worry because I'm back and excited to be bringing you all today's Sunday announcements. First, we want to highlight the awesome event we had last Sunday in Don't Mess With Our Kids. One of their ambassadors, Annette Hegner, shared and equipped the attendees on what is happening in our nation. This event ended with a call to action, so if you want more information on the upcoming seminar and how to get involved, please visit don'tmisswithourkids.us.
Next, today is the day we start our church-wide 14-day prayer and fasting. Grab a devotional booklet for guidance, or you can find a digital copy at cityblessing.org. Then on Good Friday, March 29th, we will have a prayer night from 8 p.m. to 11 p.m. at our Walnut campus. Let us press in as we build the momentum to Resurrection Sunday. Service times for Resurrection Sunday is 6:30 a.m. sunrise service at Colton, the 10 a.m. service in San Diego, and 8:30 a.m. Bahasa Indonesia, and 11 a.m. in the English-speaking service in Walnut. Next, I want to ask how many of you believe that there is power in prayer, amen? So with that, we want to let everyone know that we have a healing room ministry here at City Blessing Church. If you need prayer for healing, or might know anyone who needs prayer for healing, talk to our healing room team after service. They would love to pray with you and for you. For Indonesian speaking prayer, it will be here in person at our Walnut campus from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. The English team will be on Zoom from 2 to 3:30 p.m. The number can be found at cityblessing.org/healingroom. Last but not least, a few updates for our building project. Number 1, we passed rough grade certification. 2, we got started on the floor of the elevator pit. And 3, we got the drainage completed and certified. Things are moving, and this week we will get our building permit and the footing of the building foundation will get started. This is where it gets more exciting and we can see the training center go vertical moving forward. Let us continue to cover this journey in prayer, pray for good weather and unity in the worksite. All right, church, that is all for this week's Sunday announcements. It's been Blessley, and like always, have a blessed Sunday. Good morning. Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya senang melihat devotional ini, saudara. Kenapa saya senang? Tulisannya besar-besar, saudara. Enak dibaca. Maklum muda tua. Iya, saudara. Tulisannya besar-besar, firmannya juga mantap-mantap. Saudara, mari kita berdiri waktu kita menyembah Tuhan. Roh Kudus memberikan aku firman. Firman ini begini, saudara. Di Lukas 1 ayat 68 mengatakan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, dan ayat berikut yang diberikan kepada saya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saudara, saya percaya waktu kita berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya waktu Tuhan Yesus datang, dia membawa mujizat, membawa kelepasan. Saudara, hari ini mari semua kita berdoa. Saya percaya akan ada kesembuhan, ada breakthrough. Mungkin saudara lagi khawatir, lagi hatinya gak enak. Saudara, hari ini, saat ini kita mau berdoa, kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ayo semua yang sudah berbahasa lidah, mari kita berbahasa lidah bersama-sama. Kirata sakara lama sikira lama sakara lama sikira lama oralata sakara lama sikira lama sakara lama orata sakara lana sikira lana. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ini Tuhan, hamba berdoa bagi saudara yang sakit. Ayo saudara letakkan tangannya kepada bagian tubuh saudara yang sakit. Oh, bagi saudara yang hatinya gelisah, letakkan tangan saudara di dalam dada saudara. Apapun yang saudara hadapi, saudara, jika saudara mau berserah kepada Tuhan, saudara boleh mengangkat tangan kepada Tuhan saat ini. Tuhan sedang menanti apa yang saudara
saudara sampaikan, apa yang saudara ingin saudara alami, Tuhan akan melakukan perkaranya. Ayo saudara semua. Oh rata sakaralama sikiralana sakaralana. Oh Tuhan, firman-Mu di Lukas 1 ayat 68 ini Tuhan nyata. Kami memuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Tuhan, sesuai dengan firman ini, karena firman ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Engkau mau melepaskan setiap daripada umat-Mu Tuhan dari segala perangkap daripada iblis, dari segala sakit penyakit, dari segala hati yang tidak tenang, kekhawatiran. Oh Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, release the power of healing, kuasa daripada kesembuhan-Mu Tuhan, kuasa daripada mujizat-Mu Tuhan, supaya setiap daripada umat-Mu mengalami Engkau, mengalami mujizat Tuhan. Bukankah Engkau sendiri sudah berkata kepada Nabi-Mu Tuhan, Pastor Patrick Kadley, untuk gereja kami, bahwa gereja kami akan terjadi mujizat yang lebih lagi. Karena itu kami percaya saat ini kami ambil waktu untuk mendoakan, untuk mendeklarasikan, untuk melihat manifestasi dari setiap kata-kata nubuatan itu Tuhan, supaya kami bisa melihat akan adanya lawatan khusus kepada setiap daripada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya, I declare and decree, kesembuhan sudah terjadi. Ayub 22 ayat 28 mengatakan, jika engkau mendeklarasikan sesuatu, itu yang terjadi. Kami deklarasikan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kami deklarasikan terobosan, terobosan terjadi. Kami deklarasikan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan terjadi saat ini. Kami deklarasikan setiap setiap halangan-halangan yang membuat kita tidak mengalami Tuhan, kami deklarasikan remove, diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini biar kasih Yesus memenuhi tempat ini, kasih Yesus memenuhi setiap daripada kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan online, karena Tuhan sedang melawat umat-Nya. Dan kami percaya di Alkitab selalu menyatakan setiap Yesus hadir pasti ada mujizat. Dan kami percaya sesuai dengan firman yang saya dapatkan, 2 atau 3 setuju di dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat Dia hadir, saudara datang dengan kehausan saudara, saudara akan mengalami apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudara akan mengalami kesembuhan, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Karena itu kami mau Roh Kudus pimpin setiap daripada kami, supaya setiap telinga yang mendengar, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, disertai dengan urapan daripada Roh Kudus. Dan kami percaya setiap telinga yang diurapi Tuhan akan mendengar dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kami percaya keluar dari tempat ini kami bukan orang yang biasa-biasa lagi. Kami keluar dengan firman yang telah menjadi rema, menjadi bagian daripada hidup kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Engkau adalah guru kami, Engkau adalah pemimpin kami. Kami submit kepada Engkau, biar Engkau lakukan apa yang ingin Kau lakukan, katakan apa yang ingin Kau katakan, karena ada perkataan-perkataan-Mu lah yang memberikan kehidupan bagi setiap daripada jemaat-Mu, termasuk hamba-Mu sendiri, dan juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan online. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Nah saudara, saya percaya di bulan puasa ini, di bulan puasa, orang Islam juga puasa loh saudara.
Benar ya? Kita puasa, kita mau berpuasa karena apa? Nah, salah satu ada pedoman di sini saudara, kalau kita berpuasa itu dikatakan di sini, kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Jadi kalau udah puasa, jangan lupa berdoa saudara. Benar ya? Udah berpuasa ya berdoa juga saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Dan saya percaya apapun yang saudara hadapi, saudara akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Dengan Tuhan enak saudara. Kalau lebih dekat dengan Tuhan lagi lebih enak saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan akan genapi. Amin saudara. Cuman 14 hari loh saudara. Kita 14 hari berpuasa. Kalau percaya akan ada jawaban khusus, lawatan khusus bagi Tuhan. Nah, saudara, kita sedang di bulan di mana kita membicarakan fokus kita dengan the resurrection life, kebangkitan daripada kehidupan ya saudara ya. Saya percaya karena Tuhan Yesus sendiri mengalami kebangkitan ya. Nah, saya belajar saudara dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, karena firman ini luar biasa sekali ya saudara ya. Sehingga saya memberikan judulnya begini saudara, mengenal Dia, know Him, mengenal Dia. Jadi saudara, kalau saudara nggak mengenal Dia secara mendalam, saudara nggak akan bisa mengalami kebangkitan kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kehidupan yang sama sehingga saudara menjalani keagamaan. Nah saudara, saya akan membahas dari firman ini mengenal Dia. Saya sering kali bertemu dengan orang dan bertanya, apakah saudara mengenal Kristus? Apakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Dan anehnya saudara, jawabnya selalu begini saudara. Ingat nih, jawabannya begini saudara. Ya, saya tahu Yesus. Saya nanya apa saudara? Mengenal Tuhan Yesus. Pasti jawabannya tahu Yesus. Tahu Yesus. Saudara, kita bisa tahu Yesus, tapi belum tentu kita mengenal Yesus Kristus. Benar ya? Kita tahu orang-orang yang terkenal, orang-orang Bill Gates lah, yang Facebook apa segala, tapi belum tentu kita mengenal mereka. Nah saudara, maka dari itu saya akan bahas ini saudara, supaya kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Amin saudara. Mari kita buka dari buku Filipi 3 ayat 10. Nah saudara, saya akan membagikan dalam beberapa terjemahan. Jadi saudara jangan kaget terjemahannya nanti BIMK, nanti Passion, nanti AMD. Karena apa? Karena saya mau mencari bahasa yang dari terjemahannya itu yang mudah dimengerti. Amin saudara, mudah ditangkap dan dimengerti supaya saudara itu benar-benar mengerti. Nah saudara, di Filipi 3 ayat 10 ini mengatakan, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Nah saudara, waktu saya membaca firman ini, saya merenungkan, kenapa Paulus masih mengatakan demikian ya? Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia. Padahal saudara, buku Filipi ini ditulis pada waktu buku Filipi ini ditulis di tahun 60 sampai 62. Nah, conversionnya Paulus menjadi rasul Tuhan itu, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pada
tahun 33 sampai 34 itu waktu Paulus mengalami conversion. Jadi kira-kira ada lebih dari 25 tahun Paulus sudah menjalankan terus apa yang dia kerjakan. Saudara boleh baca dia punya surat-suratnya ya. Nah, waktu dia menulis buku Filipi, dia itu di penjara, saudara. Dia di dalam penjara dan dia melihat orang-orang Filipi ini dengan tujuannya apa? Dia mau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di Filipi. Jadi dia waktu itu di penjara, saudara, dan dia tulis. Nah, dalam waktu 25 tahun, mungkin Rasul Paulus itu mempunyai pengertian Kristus itu lebih dari kita semua di sini, saudara. Benar ya? Dia itu lebih mengerti karena apa? Dia mengerti hukum Taurat, dia orang Farisi, dia semuanya itu, dan dia tahu apa yang dia alamin. Bahkan waktu dia mengalami kesengsarannya di penjara, dia masih bisa bertahan, saudara. Makanya dia bisa tulis, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia. Nah, saudara, kita lihat dari background ceritanya ya, saudara ya. Saya ambil dari Passion Translation ya. Di sini supaya saudara ini bisa baca dan bisa mengerti. Passion Translation itu dalam bahasa Inggrisnya TPT, tapi di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mereka mendapat izin untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi belum ada yang digital formnya. Mereka masih ada yang dalam buku ya, dalam Filipi 3 ayat 4. Di sini dikatakan, memang benar bahwa dulu aku bersandar pada semua yang sudah kucapai. Aku memiliki alasan untuk sombong. Ini Paulus sebelum bertobat ya. Dan membuat orang-orang terkagum dengan apa yang sudah kucapai. Yang lebih daripada orang-orang lain. Ayat kelima. Karena silsilaku tidak bercelah. Aku lahir sebagai orang Ibrani sejati dari warisan Israel. Sebagai anak dari seorang laki-laki Yehuda dari suku Benyamin. Aku disunat 8 hari sesudah kelahiranku dan dibesarkan dalam tradisi ketat agama Yahudi Ortodoks. Aku menjalani kehidupan yang dipisahkan dan taat sebagai orang Farisi. Ayat ke-6, dan mengenai kebenaran Taurat, tidak ada yang bisa melebihi aku. Aku tidak tertandingi. Hebat nggak tuh Paulus mengatakan. Lebih lagi sebagai pembela kebenaran yang berapi-api dengan semangat apa? Agamawi. Aku menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-7. Namun semua prestasi yang tadinya kubanggakan itu sekarang kutinggalkan dan kuanggap tidak berarti bila dibandingkan dengan kegirangan. Karena aku mengalami Yesus Kristus sebagai Tuhanku. Nah saudara, keyword, karena apa? Aku mengalami Tuhan Yesus sebagai, mengalami Yesus Kristus sebagai, ternyata jadinya kita sebagai orang Kristen itu kita bisa mengalami Kristus. Mengalami hadirat Kristus, mengalami jamahan Kristus. Nah, ayat ke-8 di sini dikatakan, saudara, setelah dia mengalami, dia mengatakan, untuk mengenal dia dengan sungguh-sungguh, berarti apa, saudara? Melepaskan segala sesuatu dari masa laluku dan melemparkan semua kebanggaanku dan semua yang kupikir membuatku lebih baik daripada orang lain. Ketumpukan sampah bagiku sekarang semuanya itu seperti tumpukan kotoran binatang, supaya aku dapat diperkaya dalam realitas pengenalan akan Yesus Kristus, dan aku dapat merangkul dia sebagai Tuhan dalam segala kebesarannya. Kerinduanku adalah dikuasai olehnya dan bukan berpegang pada kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat
kebenaranku yang sesungguhnya adalah kebenarannya yang berdasarkan iman Yesus Kristus yang adalah kebenaran Allah. Nah, di sini saudara, waktu Paulus menulis surat ini, karena apa? Di Filipi ini ada isu-isu orang-orang yang mau menyesatkan orang-orang Filipi, saudara, dengan hukum Taurat. Jadi di sini Paulus mengatakan dengan bangga, dengan realitasnya dia sebagai orang Farisi, saudara. Saudara tahu kalau orang Farisi itu orang yang bukan sembarangan, saudara. Benar ya? Orang Farisi itu bukan sembarangan loh, saudara. Dari kecil mereka sudah dididik keagamaan, mereka sudah dilatih semua. Jadi Paulus itu mengerti semua yang ada di dalam hukum Taurat dan dia menjalankan hukum Taurat. Dia membela kebenaran hukum Taurat, bahkan saking membelanya, saking begitu percaya sekali dengan hukum Taurat, dia menganiaya orang-orang Kristen. Nah, saudara. Nah, waktu dia mengalami Tuhan Yesus, dia melihat apa yang dia punya sebelumnya itu semua nggak ada artinya, saudara. Karena apa? Karena dia melihat apa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dia give up a lot of things, loh, saudara. Dia maksudnya dia itu menyerahkan segalanya yang dia punya. Mungkin kekayaan dia, saudara. Relationship dengan keluarganya, dia give up, saudara. Dia semuanya dia tinggalkan. Dia fokus untuk mengalami Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, saya ulangin lagi, satu-satunya yang saya inginkan sesudah dia katakan itu, dan dia sudah kira-kira lebih dari 25 tahun di dalam Kristus. Di dalam Kristus. 25 tahun ya di dalam Kristus. Di ayat 10 dia bilang, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya. Ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudari, aku tahu kalau aku belum mencapai tujuan itu. Tetapi ada satu hal yang kulakukan. Aku melupakan apa yang sudah lewat dan berusaha sekuat mungkin untuk mencapai tujuan yang ada di depanku. Nah, saudara, waktu saya membaca firman itu ternyata ya, mengenal Kristus itu bukan sekali doang, saudara. Mengenal Kristus itu bukan pada saat Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus, sebagai juru selamat. Tapi mengenal Kristus itu berarti continuous, saudara, mengenal Tuhan Yesus. Sehingga seperti apa yang Paulus katakan itu, mau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, mau jadi serupa dengan Kristus itu kita harus mengenal Kristus. Nah, kita sekarang dari firman ini ada 3 hal yang penting, saudara, yaitu mengenal dia, to know him, kuasa kebangkitannya, the power of his resurrection, penderitaannya atau his suffering. Jadi saudara ya, kita untuk supaya kita ini bisa mengalami seperti apa yang Paulus alamin, saya percaya setiap daripada kita enggak pernah mengalami seperti apa yang Paulus mengalami. Dia digebukin babak belur, udah mau mati, dilempar ke pinggir kota, bangun lagi, kabarin Injil lagi, dia di penjara, kehidupannya kebanyakan di penjara, dianiaya, masih naik kapalnya kandas, digigit ular. Siapa di sini yang mau digigit ular? Pokoknya dia sudah ngalamin semua ya, saudara. Tapi dia bilang, satu-satu yang aku inginkan, aku ingin mengenal dia. Nah, saudara, saya pelajarin kata mengenal ya. Kata mengenal ini dalam bahasa Grekanya dikatakan ginosko. Artinya properly atau to know through personal experience.
Artinya gini saudara, artinya mengenal dia melalui pengalaman pribadi Anda bersama dia. Mengalami pribadi Anda bersama dia. Berarti apa saudara? Kita harus mengenal siapa Yesus. Who Jesus is. Karena apa? Yesus itu kan Tuhan. Tuhan itu berkata, bumi dan langit dan segala isinya kepunyaannya Dia. Kita itu nggak bisa konten untuk mengenal Tuhan Yesus. Seringkali orang taunya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Seperti apa yang Pastor Paul katakan minggu lalu. Orang tidak mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ternyata banyak hal-hal yang Tuhan Yesus itu memberikan satu kepribadian kepada kita. Supaya kita itu tahu dan kita itu bisa mengalami Dia. Jadi saudara, kata mengenal di sini itu menunjukkan kombinasi yang erat, hangat, bahkan keintiman yang penuh dengan gairah. Yang dipadukan dengan pengetahuan yang dalam sehingga menjadikan kehidupan seseorang itu bisa percaya kepada Tuhan itu nggak bisa digoncangkan, saudara. Ya, nggak bisa digoncangkan dan juga memahami apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara sudah nggak ada gairah, saudara harus mengenal Dia, mengalami personal experience dengan Dia. Saudara sudah mulai, nggak ada keinginan untuk baca firman. Saudara harus cari untuk mengalami Dia. Karena waktu saudara stop, saudara nggak akan mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitnya itu saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah siapkan dengan janji-janjinya kepada saudara. Nah saudara, kita perlu melihat dari sisi siapa Tuhan Yesus ini. Saya melihat luar biasa sekali Tuhan Yesus ini saudara. Karena Tuhan Yesus ini luar biasa. Pastor Kong kemarin itu mengirimkan material kepada Pastor Paul mengenai kebangkitan ya, mengenai resurrection life. It's so powerful. Saya melihat, wow, Tuhan Yesus itu kalau kita melihat dimanapun kuburan-kuburan orang-orang yang mungkin disembah dengan agama lainnya, saudara ya, pasti ada kuburannya. Kalau Tuhan Yesus kosong, saudara. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, tumnya kosong, nggak adanya, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudara, kita harus mengenal Tuhan Yesus siapa. Yang pertama, saya akan bahas ini. Immanuel, Tuhan beserta kita. Matius 1 ayat 23 mengatakan, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah saudara, pernyataan ini mungkin sering kita dengar. Immanuel, benar ya? Immanuel, Allah beserta kita. Tapi waktu kita mengalami pencobaan, waktu kita mengalami tantangan, apakah firman ini, Immanuel ini bisa menjadi satu pegangan dalam hidup saudara untuk menghadapi tantangan hidup saudara? Seringkali yang dilupakan yang ini, saudara. Aduh, kenapa saya mengalami begini dan begini. Lupa kalau Tuhan menyertai kita. Lupa kalau Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita dan tujuan daripada hidup kita sesuai dengan rancangan dan rencana Allah dalam hidup kita. Jadi saudara, kata Immanuel ini, saya mau membawa saudara untuk supaya kembali lagi, untuk diingatkan kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan membiarkan saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Amin saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Kalau Dia katakan Immanuel, Dia bersama kita. Yang kedua, Dia adalah Mesias.
Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus sang Mesaya, sang Mesias. Ia lahir dari keluarga Daud, dari keturunan Abraham. Dia datang untuk membebaskan kita. Dia datang untuk memberikan kabar baik kita. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa kita sudah kedatangan Mesias, jangan seperti orang Israel yang masih menunggu-nunggu Mesias ya saudara. Kita tahu bahwa kita sudah menerima kabar baik. Kabar baik di mana kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah dibersihkan, kita sudah punya akses masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam ruangan Maha Kudus Tuhan. Kita sudah bisa punya akses untuk datang kepada Bapa. Kita punya akses untuk supaya kita bisa berdoa langsung directly kepada Bapa. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah datang. Yang berikutnya ya saudara, Kristus, the anointed one. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, adalah anak Allah. Setiap orang yang mengasihi Bapa juga mengasihi anak-anak Bapa. Nah saudara, Kristus, dia adalah orang yang diurapi Tuhan, yang diberikan dari Tuhan kepada kita saudara, bahwa kita itu supaya percaya kepada Kristus yang diurapi Tuhan. Nah saudara, kita nggak bisa mengasihi Bapa kalau kita nggak percaya kepada Kristus. Kita nggak bisa datang kepada Bapa kalau kita nggak mengasihi Kristus, nggak percaya kepada Kristus. Jadi kuncinya sebenarnya adanya di Kristus, saudara. Makanya waktu di buku Markus bilang, percayalah maka kamu sudah menerimanya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita ngomongnya gampang, saudara. Tapi waktu kita benar-benar menghadapi sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita temukan jalan keluarnya, lupa bahwa dia adalah Kristus dalam hidup saudara. Dia yang akan memberikan jalan keluar untuk saudara. Yang keempat, dia adalah way, truth, and life. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, ini statement yang kita sering dengar kan? Dia adalah jalan, berarti kalau kita buntu jalannya, Tuhan Yesus buka jalan. Ada jalannya. Dia adalah kebenaran, kita selalu berpegang di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Dan dia adalah hidup yang memberikan kehidupan bagi kita. Saya pernah ngobrol sama teman saya. Teman saya dia ini universalism. Dia bilang orang Kristen itu kadang-kadang doesn't make sense, dia bilang. Kadang-kadang kayaknya cuma ada satu jalan. Dia bilang, dia kuat pribadi ini. Dia bilang, masa firman-Nya mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bilang, itu karena firman Tuhan. Makanya Yesus berani mengatakan demikian. Karena dia sendiri Tuhan. Coba kamu pelajarin dari agama-agama. Ada nggak mereka yang berani ngomong kayak beginian, saya bilang. Dia bilang, nggak ada. Karena apa? Mereka nggak menjanjikan untuk memberikan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berani mengatakan demikian karena dia menjanjikan. Dia berjanji, dia menjadi jalan buat kita semua. Dia adalah kebenaran buat hidup kita semua. Dia adalah hidup untuk kita semua. Amin saudara. Karena itu kita harus tahu siapa Kristus di dalam hidup kita. Nah, saudara. Yang berikutnya dia adalah Savior, Juru Selamat.
Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Juru Selamat ini mungkin semua tahu ya, Juru Selamat ya. Juru Selamat kita hari inilah Juru Selamat. Makanya waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai our God, our Savior and the Lord. Tapi banyak orang karena mungkin fokusnya di Savior, jadi cuma jadi Juru Selamat aja. Setelah itu udah bye-bye gitu. Lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Nah saudara, tapi dia tetap Juru Selamat, artinya dia datang ke bumi, dia menyelamatkan kita. Orang yang terbuang menjadi orang yang terpilih, yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Yang berikutnya, only begotten Son, anak yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mesti tahu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah, anak yang tunggal yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita yang percaya peroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita yang nggak percaya, di buku Markus dihukum. Arti kata bukan dihukum, arti kata ya kita nggak menerima keselamatan. Nah saudara, waktu kita mengerti hal ini, kita tahu begitu besar kasih Allah. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah kita semua ini sudah menerima dia sebagai anaknya yang tunggal Allah itu untuk menjadi juru selamat kita, menjadi jalan kebenaran dan hidup. Nah saudara, bagaimana perasaan saudara waktu saudara belum mengenal dia? Nah waktu saudara belum mengenal dia, mungkin saudara nggak bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bisa melihat kebenaran firman karena mereka dibutakan oleh ilah zaman itu. Nah saudara, karena kita yang sudah menerima Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal, orang-orang itu hanya bisa melihat melalui kita semua, saudara. Orang-orang itu hanya bisa melalui kita semua, dia bisa melihat. Apa yang beda dalam hidup saudara? Apa yang membuat saudara itu bisa bersuka cita walaupun saudara mengalami tantangan? Ngerti ya? Saya dengar kesaksian dari John Hong kemarin. Dia kata, walaupun dia mengalami satu tantangan di dalam restorannya di Gocha, tapi dia punya iman. Dia tidak goyah. Tidak goyah, and at the end Tuhan menggenapi apa yang menjadi keinginannya dia. Semuanya bisa solve problem, saudara. Nah saudara, kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang telah diselamatkan Tuhan Yesus. Diberikan akses. Dia mintalah dalam namaku maka engkau akan diberikan. Enak ya? Dia adalah Tuhan dan Guru. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tebak, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, saudara, enak saudara punya Guru Tuhan Yesus ini. Kalau waktu zamannya Tuhan Yesus, mungkin waktu di bumi Guru Tuhan Yesus mungkin suka diribuk, Simon Petrus suka diribuk. Tapi kalau sekarang gurunya itu Tuhan Yesus itu menjadi Roh Kudus. Di buku Yohanes 14 ayat 26 mengatakan dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu dengan segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada kamu. Enak saudara, dia mengajarkan sesuatu, setelah itu diingatkan. Kita sekolah aja mesti mikir, udah belajar mikir mau ngingetin gitu. Kadang-kadang masih nggak bisa 100% benar.
Kalau ikut Tuhan, kita tahu siapa Yesus itu, dia adalah guru dan Tuhan. Nah saudara, kalau kita diajarin setiap firman yang saudara baca, saudara diajarin sama Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus akan memberikan pengertian. Mungkin tahun ini pengertian saudara hanya 30%. Tahun depan saudara baca firman yang sama, saudara akan mengerti 60%. Nanti saudara baca lagi, saudara akan mengerti lebih lagi, 70%, 80%, 90%. Saya benar-benar mengerti. Dan itu kalau saudara sudah mengerti, itu enggak hanya sekedar mengerti, tapi itu masuk ke dalam hati saudara yang paling dalam. Dan waktu saudara mengalami pencobaan, saudara mengalami sesuatu, firman itu tiba-tiba bisa hidup keluar dan bicara kepada saudara. Pernah ngalamin begitu? Pernah kan? Ya, karena firman itu bicara. Coba bayangin. Pernah nggak saudara bayangin? Kok tiba-tiba saudara bisa ingat firman Tuhan? Bisa ingat firman Tuhan dan bisa share the gospel melalui firman Tuhan. Siapa yang mengingatkan saudara? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara. Berikutnya, dia adalah mediator. Tahu mediator? Perantara. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi kita ini udah gak perlu khawatir lagi ada yang perantara kita, antara kita dan Bapa. Jadi saudara, waktu kita di firman-Nya mungkin di Efesus ya, kita itu duduk bersama-sama Tuhan Yesus di samping kanan Allah. Berarti apa? Kita itu punya akses ke Bapa. Bapa melihat kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Jadi saudara, kita punya akses. Dan Bapa itu penuh dengan kasih saudara. Waktu kita datang kepada Bapa, Bapa itu penuh dengan kasih. Kasih itu akan memenuhi saudara. Dan saudara akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Nah zaman sekarang ini seringkali kita dengar berita-berita itu kadang-kadang membuat kita itu nggak tenang saudara. Kadang-kadang berita-berita itu membuat kita itu marah. Karena apa? Injustice yang nggak ada keadilan apa segala macam. Jadi kita ini agak kesel gitu, saudara. Tetapi waktu kita kesel, kita tahu Tuhan Yesus ini adalah damai. Kita akan dipenuhi dengan damai, damainya Tuhan. Alright, masih mau terus, saudara? Light of the world, terang dunia. He is the light of the world. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tahu terang hidup? Kita akan mempunyai terang hidup. Nah saudara, di buku Yesaya 60 mengatakan, bangkitlah, bersinarlah, karena terangmu sudah datang, kemuliaan Allah timbul atasmu. Nah saudara, itu bedanya saudara. Terangnya kita itu karena kemuliaan Allah yang ada di dalam kita saudara. Di ayat berikutnya Yesaya 60, kegelapan menutupi bumi, kekelelaman menutupi manusia, people. Tetapi dia bilang begitu, tetapi terangmu sudah datang, kemuliaanmu timbul, kemuliaan Tuhan timbul atas kamu. Nah saudara, memasuki tema 2024, The Great Harvest. Sebenarnya Tuhan itu menunggu kita semua. Dia sudah bilang, terangmu sudah datang. Sinar kemuliaan sudah ada pada kita semua.
Tinggal kita keluar, orang-orang itu akan ngelihat kita. Mereka akan ngelihat terang yang ada dalam kita. Kenapa? Karena mereka yang di dalam kegelapan, waktu melihat terang Tuhan di dalam kita, kegelapan itu akan hilang. Dan kegelapan itu akan musnah. Mereka akan melihat terang. Oh, I need that. I need that. Saudara, berapa banyak orang-orang di sekitar saudara yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ayo saudara, kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Barang siapa saudara yang mengikut aku, saudara mempunyai terang. Ayo kita terang hidup ini, supaya orang-orang itu bisa mengerti. Oh, terang hidup. Banyak orang gak mengerti saudara. Makanya banyak orang sekarang ini bingung. Pemerintahnya bingung, rakyatnya juga bingung. Kemarin saya lihat nonton pertandingan berenang, berenang di Kanada, Pak. Saya lihat berenang yang orang itu berenang udah bagus. Yang satu perempuan ini berenangnya cepat sekali, saudara. Tiba-tiba sama satu orang dikalahin, saudara. Dia lebih cepat lagi, saudara. Udah berapa kali ya cepat, dia lebih cepat lagi. Nggak tahu. Oh, lelaki, saudara. Karena dia merasa jadi wanita, dia jadi ikut pertandingan wanita. Dan tenaganya tenaga lelaki, tapi pikirannya jangan wanita. Dia menang lah, lebih kuat. Saya bilang, waduh, zaman sekarang ini udah benar-benar nggak masuk akal gitu, saudara. Tapi saudaralah terang. Hanya saudara yang bisa menerangkan mereka, karena saudara sudah dipilih Tuhan. Dan Tuhan mau pakai saudara untuk menerangi mereka supaya mereka tahu, oh, saya ini lelaki bukan perempuan gitu. Dia adalah I am, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah telah mengutus aku kepadamu. Jadi He is the great I am. He is the great I am. Saya amazing sama bahasa Inggris loh, saudara. Saya amazing bahasa, karena mungkin orang dulu itu sama Tuhannya lebih kuat. Kenapa dia katakan, kalau saya I am juga, saudara. I am. Supaya kita itu ngerti, saudara. Waktu kita mengatakan I am, berarti Tuhan ya berserta kita. I am. Waktu saudara bilang, I am a chef. Tuhan berserta kita dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tukang masak. I am an accountant. Tuhan berserta kita sebagai accounting. Supaya saudara mengerjakannya dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan tahu bahwa kamu mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi I am itu, saudara waktu katakan I am, saudara tahu Tuhan menyertai saudara. Luar biasa sekali, saudara. Berikutnya, the good shepherd and door, gembala yang baik dan pintu, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah saudara, kalau dibilang begini, diberikan padang rumput, artinya apa? Saudara, He is become provider. Dia mencukupi, tadi Dewi ngomong, dia mencukupi segala kebutuhan saudara melalui kekayaan dan kemuliaan. Nah saudara, sebagai pengikut Tuhan, saya percaya saudara pasti selalu dicukupi. Dicukupi, apalagi saya di sini udah berapa puluh tahun ya, saya banyak melihat beberapa orang dari kita itu dari datang nggak ada apa-apa, sekarang wah udah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti Tuhan dan tahu siapa Tuhan, kita akan dicukupi.
Firman Tuhan mengatakan dia memberkati Anda dengan lebih daripada cukup, dengan kelimpahan. Dalam terjemahannya, Anda diperkaya dengan kelimpahan supaya Anda menjadi orang yang berbuat baik. Nah, kebajikan saudara itu akan meninggikan nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, faithful, setia. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga mengenapinya. Ngerti ya saudara? Kita perlu setia. Kenapa? Dia sendiri mengenapi, dia setia. Dia bertahan di kayu salib karena dia tahu dia datang for the purpose of kita semua untuk diselamatkan. Amin saudara. Berikutnya saudara. The bread of life. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara, roti ini roti hidup Tuhan Yesus. Dia adalah roti hidup. Jadi apa saudara? Saudara bisa mengalami Tuhan Yesus waktu saudara haus dan lapar, dan saudara cari Tuhan. Makan firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan Yesus. Saudara tidak akan merasa lapar lagi. Saudara akan terus dipenuhi oleh Tuhan. Nah saudara, ayat 6:35 ya. Ayat 6:6-nya, pasal 6 ayat 66, 666. Di situ banyak orang meninggalkan Kristus saudara. Karena apa? Karena mereka nggak mengerti. Nah, sekarang kita punya kelebihan karena ada Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. Yang berikutnya, dia adalah Alfa dan Omega, and Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 81 mengatakan, 81 atau 8 ya? 8 ya? 18 ya? 8. Satunya nggak dihilangin. Kemalaman. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Tuhan Alfa dan Omega, tapi Tuhan tidak melihat saudara dari Alfa, dia melihat saudara dari Omega. Jadi waktu dia melihat saudara dari Omega, dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, karena apa? Karena Tuhan itu yang paling Tuhan berani lakukan, yang take a risk itu, dia memberikan kita sound mind, akal budi. Kita punya keinginan. Jadi dia tahu saudara, karena dia nggak bisa mencampuri keinginan saudara, dia bisa pengaruhi melalui keadaan, atmosfer, apa segala, melalui orang lain, tapi dia nggak bisa intervene directly dengan keinginan yang saudara ingin lakukan. Karena apa? Waktu dia ciptain itu, waktu dia ciptakan manusia itu, dia tahunya bahwa his will and your will align together. Ngerti ya? Karena Adam jatuh, jadi willnya suka berubah. Jadi dia ngelihatnya dari situ. Nah, tapi karena dia adalah juru selamat kita, dia selalu akan berusaha untuk supaya saudara dan saya itu kembali lagi kepada jalannya dia. Itu kehebatannya dia saudara. Makanya waktu Pastor Jim Kilmartin berkata, kita berdoa bukan dari posisi yang kalah saudara. Kita berdoa dari posisi yang menang. Karena apa? Tuhan sudah menang untuk kita. Tuhan sudah menyelesaikan, dia sudah ada di Omega. Dia cuma melihat gini. Makanya dia bisa mengatakan, Paulus begitu, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan saudara. Baik yang nggak enak maupun yang enak. Tapi untuk kebaikan saudara. Jadi tahu semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir saudara. Yang terakhir, Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan
ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, ini udah luar biasa sekali. Penasehat ajaib. Saudara, waktu saudara buntu nggak bisa mikir lagi, tiba-tiba di sini ada seorang penasehat ajaib menasehati saudara. Ngerti ya saudara? Roh Kudus itu sebagai penasehat ajaib. Allah yang perkasa, nggak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada satupun, baik di dunia maupun di surga, baik iblis maupun malaikat-malaikat, yang dapat memisahkan kasih Bapa melalui Kristus, dalam Anda. Nggak ada yang bisa saudara. Kenapa? Dia Allah yang berkasa. Bapa yang kekal, dia nggak ada akhirnya, dia kekal. Dia kirim anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang percaya kepada Kristus memperoleh kehidupan yang kekal juga saudara. Raja damai, Raja damai. Nah saudara, saya percaya ya saudara, banyak orang-orang di bumi ini, kan ada hal yang seringkali kita dengar, kekuasaan, kekayaan. Sebenarnya apa sih yang mereka cari ya? Kekayaan. Saya pelajarin, ternyata yang mereka cari hanya security di dalam hatinya. Merasa secure. Dan dia berusaha sedemikian rupa, mungkin pakai kekuasaannya, pakai keuangannya untuk secure saudara. Karena saya pernah sharing sama orang-orang ini, orang-orang kayak gini yang belum mengenal Tuhan, nggak ada secure dalam hidupnya. Walaupun duitnya bisa melakukan apa, tapi nggak pernah mengalami secure. Kenapa? Karena dia butuh seseorang, yaitu Raja Damai, yang akan memberikan damai di dalam hatinya, security. Nah, saudara, waktu saya belum bertobat, saya nggak secure, nggak ada kekosongan di dalam diri saya ini, kekosongan. Jadi saya mau cari ini, cari untuk apa? Untuk memenuhi kekosongan ini. Tapi sementara, saudara. Tapi waktu saya mengalami Tuhan, waktu damai itu datang. Itu hari Minggu ya, waktu Pastor Paul mengatakan Roh Kudus akan menjamah saudara dari satu. Itu tiba-tiba saya ada angin saudara. Bas, saya bilang ini yang saya cari-cari selama 33 tahun. 33 tahun saya cari, saya dapatkan waktu Tuhan memberikan damai-Nya kepada saya. Saudara, berapa banyak orang yang butuh damai itu? Mereka tidak bisa dapatkan damai. Mereka hanya menunggu kita semua untuk membagikan damai itu. Minggu lalu di bagian kebaktian kedua ada satu anak muda, anak high school. Waktu Pastor Paul mengatakan siapa yang mau terima Tuhan Yesus, anak itu langsung angkat tangan. Setelah dismiss, kita panggil anak itu, anak perempuan saudara. Dia waktu baru bilang, Dear Lord Jesus, I receive you. Nangis sukacita saudara. Air matanya nggak berhenti, tapi mulutnya ketawa. Wah, sukacita sekali. And I've sensed it. Damai Tuhan memenuhi dia saudara. Sampai dia semangat sekali. Tanggal 31 ini, Easter, dia mungkin dibaptis nih saudara. Kita ada Easter, mungkin ada 12 orang anak dari high school mau dibaptis. 12 orang di Easter service. Tanggal 31, kebaktian yang 12. Mungkin 1 tambah 1 lagi. Cucunya si Pak Hendra. God is moving, saudara. To know Him, who Jesus is the key to experience
resurrection life. Mengenal Kristus adalah kunci untuk mengalami kebangkitan kehidupan kita. Mari kita berdiri semua saudara. Kira patasaka. Saudara, firman Tuhan sudah dibagikan kepada saudara. Berapa banyak di antara saudara mau mengenal Dia lebih lagi? Berapa banyak di antara saudara mau mengalami Kristus lagi? Saudara, mari kita alami Dia. Karena Tuhan Yesus ini benar-benar mengasihi kita, saudara. Mengasihi kita benar-benar. Ayo saudara, kita mulai sembah Dia. Ayo, bagi saudara yang mau mengalami Kristus, ayo angkat tangan saudara. Nothing by the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing by the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Ayo saudara, datang kepada Tuhan saat ini. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Yes, be filled with the Holy Spirit right now. Nothing but the blood of Jesus can wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Ayo saudara, datang di hadapan Tuhan. Mungkin saudara mengalami kekeringan, Dia akan memberikan the living water, air kehidupan kepada saudara. Mungkin saudara imannya goyak, Dia adalah the author and the finisher of our faith. Mungkin saudara merasa jauh dari Tuhan, Dia adalah Immanuel. Mungkin saudara mengalami kebuntuan di dalam hidup saudara, Anda tahu Dia adalah Alfa dan Omega, dan Dia melihat saudara dari Omega. Dia tahu jalan keluar untuk saudara. Datang kepada Dia saat ini saudara. Oh, kalau saudara sakit, Dia adalah Jehovah Rafa. Saudara cari kerjaan atau saudara kekurangan, tahuilah Dia adalah Jehovah Jireh. Dia mencukupi segala kebutuhan kita melalui kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kurata sakaralama.
Kalau saudara ada hal-hal yang membuat saudara tidak mengerti, Dia adalah guru. Guru yang memberikan pengertian. Kiralata sakarala masakarala. Ayo saudara datang ke hadapan Tuhan. Ayo semua datang. Saya percaya saudara punya kebutuhan masing-masing. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 3 ayat 6, dalam segala perkara perkenalkan Dia. Dia yang akan memberikan jalan kepada saudara. Dia akan meluruskan jalan saudara. Yes, kira patah sakaralana sokorolomo. Yes, Dia katakan biarlah damai Kristus memerintah atas hati kita. Kalau saudara khawatir, saudara ragu, saudara takut, declare kata-kata ini. Damai sejahtera Kristus memerintah atas hatiku. Di dalam nama Yesus. Kurata patah sakaralama sikiralana sakaralana. Yes, kiralama sakala. Kalau saudara mengalami problem masalah rumah tangga, saudara, Dia adalah reconciler. Dia yang merekonsiliasi relationship saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini declare di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memberikan satu pewahyuan kepada saudara. Jika saudara mengalami kesusahan untuk mengampuni seseorang, izinkan Roh Kudus membawa saudara, memimpin saudara supaya saudara bisa mengampuni seseorang. Karena ini adalah yang dikehendaki Tuhan, supaya saudara bebas, saudara free, saudara nggak tertindas, nggak terperangkap dengan siasat-siasat daripada si iblis. Saudara, hari ini Tuhan ingin membebaskan saudara. Hari ini Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Hari ini Tuhan akan memberikan terobosan kepada saudara, supaya keluar dari tempat ini saudara bebas, saudara bersuka cita, saudara berapi-api melayani Tuhan. Saudara akan senantiasa mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena Tuhan baik bagi saudara. Tuhan menyertai saudara dalam segala perkara. Tuhan sudah mati buat saudara. Tuhan sudah menebus saudara. Saudara orang yang terpilih. Saudara orang yang memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah memenangkan segala penderitaan saudara, sakit penyakit. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada kebebasan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap daripada umat-Mu. Biar umat-Mu pulang dengan sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera yang memenuhi setiap hati daripada kami, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan online. Karena damai sejahtera Kristuslah yang membuat hidup kita tenang, confident, secure di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.